Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad SAW dengan rujukan kitab Ar-Rahiqul Maktum, buah pena dari Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan semoga pada malam hari ini Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil faidah, dan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa kana hunaka firqatun rabi'atun wa hum al-badu ad-darimuna hawla al-madinati lam yakun yamamuhum mas'alatal kufri wal imani walakinnahum kanu ashaba salbin wa nahabin fa akhadahum al-qalaqu wat tarru lihadal intisari wa khafu an taquma fil madinati daulatun qawiyatun tahulu bainahum wa baina iktisabi quwwatihim an tariqi salbi wan nahbi faja'alu yahqiduna 'ala al-muslimina wa saru lahum a'da. Selain tiga kelompok pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu setelah musyrik Mekah, kelompok musyrik Mekah ini dari eksternal, kelompok Yahudi dan kelompok munafik, dua kelompok yang tinggal berdampingan hidup dengan Rasulullah SAW. Ada lagi kelompok yang keempat yang tidak senang dengan adanya atau dengan peristiwa kemenangan perang Badar, direkam oleh para ulama sejarah, oleh para ulama ahli hadis. Siapa mereka? Kelompok keempat yang tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin, terlebih-lebih setelah
diraih kemenangan perang Badar. Wahum al-badwu ad-doribuna hawlal Madinah, yaitu kelompok Badui, ya, namanya kelompok Badui yang hidupnya nomaden. Ya, nomaden itu berpindah-pindah, pakai tenda, gitu ya. Tidak punya hidup, nggak punya tempat tinggal menetap. Hidupnya di mana? Di sekitar kota Madinah, di luar kota Madinah. Mereka nggak berani ke pedalaman kota, nggak berani. Ya. Bagi orang-orang Badui yang nomaden, ya, al-badwu ad-doribun, ya, Badui nomaden. Bagi mereka masalah keimanan, masalah kekafiran itu nggak ada urusan. Namanya juga orang Arab Badui, orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak pernah ikut kajian, pokoknya cuek, ya, cuek. Dia tidak mau hidup di perkotaan. Kan di setiap daerah kan ada kan, termasuk di Kalimantan Barat kan ada beberapa suku yang lebih suka tinggal di hutan, ya, kira-kira seperti itu. Kelompok ini kelompok Badui yang tidak memperhatikan atau cuek terhadap masalah kekafiran ataupun keimanan. Ya. Mereka ini punya kebiasaan mata pencahariannya atau pekerjaannya itu membegal dan merampok para musafir. Penyamun lah kalau bahasa kita. Ya, pekerjaan mereka adalah mencegat kawanan kafilah dagang. Ya. Mereka ini merasa khawatir nafkah mereka akan berhenti. Kan tadinya Madinah itu kan kekuasaannya belum jelas. Sebelumnya hampir dikuasai oleh calon raja Madinah. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Tapi nggak jadi. Keburu datang Rasulullah SAW. Rasulullah membenahi kota Madinah, lalu kemudian melakukan peperangan untuk menangkis serangan dari luar, termasuk menyelesaikan perang Badar. Ya. Kalau Madinah ini menjadi negara yang kuat, tentu yang namanya negara itu punya teritorial, punya tentara, punya penjaga di batas teritorial. Sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Nah, kelompok Badui yang pekerjaannya adalah membegal dan merampok, tentu mereka akan merasa sempit. Ruang geraknya dipersempit oleh tentara-tentara yang berjaga di perbatasan. Ya. Setelah diteliti oleh para ahli sejarah, masing-masing kelompok ini punya cara sendiri-sendiri. Ya. Antori kisal biwanami paja'alu yahqiduna alal muslimin wasaru lahum ad. Mereka punya metode sendiri-sendiri. Gimana caranya supaya negara Islam yang ada di Madinah ini jangan sampai terbentuk. Ya. Orang Yahudi punya cara sendiri. Ya. Orang munafik punya cara sendiri. Kemudian orang musyrik Mekah mereka juga punya metode sendiri. Demikian juga orang Arab Badui. Gimana caranya supaya negara Islam tidak terbentuk di Madinah. Wa tabayyana bihadza anna al-intisara fi Badrin kama kana sababan li sawkatil muslimin wa izzihim wa karamatihim kadzalika kana sababan li haqqi jihadi muta'addidah wa kana min tabi'i an yatba'a kullu fariqin ma yara kafilan li isalihi ila ghayatihi. Jadi semakin jelas bahwa kemenangan tersebut, kemenangan perang Badar ini betul-betul memberikan efek
bertambahnya kekuatan dan kemuliaan kaum muslimin di dunia pada saat itu. Walaupun belum ada media sosial, Allah mentakdirkan berita kemenangan perang Badar ini menyeluruh ke seluruh dunia. Ya, wallahu alam apakah dulu sampai enggak ke Pontianak atau ke Indonesia secara umum. Ya. Di satu sudut dan sudut yang lain, ya, kemenangan perang Badar ini justru semakin menyebabkan kebencian yang semakin besar dari 4 golongan tadi: musyrik Mekah, Yahudi, munafik, dan Badui. Ya. Mereka itu tidak akan ridho dengan adanya kemenangan kaum muslimin, dan ini sudah disinggung oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walam tardo angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, tidak akan senang kepada kalian sampai kalian mengikuti akidah mereka. Ya, ini sudah disebutkan. Ya. Di situ Allah menyebutkan dengan lan, bukan dengan lam. Berarti ada sebagian dari kaum muslimin sedikit demi sedikit mengikuti akidahnya Yahudi dan Nasrani. Jadi kata-kata lan itu maknanya makna tidak, yang bersifat tidak permanen, tergantung kondisi akidah kaum muslimin. Kalau lemah, kita akan terkalahkan oleh mereka. Ya, contoh misalnya di negeri Qatar, di Yordania, di Arab Saudi, kan mayoritas muslim ya. Hari liburnya hari apa? Hari Jumat. Ya. Di negara mayoritas muslim hari liburnya hari Jumat. Kita sekarang mayoritas enggak di Indonesia? Mayoritas. Tapi hari liburnya hari apa? Idealnya hari Jumat. Ya. Nah, kita ini salah satu indikasi saja lemah kita ya, lemah. Ya. Ya, suatu saat mudah-mudahan umat Islam akan meminta kepada pemerintah untuk menjadikan hari libur itu hari Jumat. Ya. Ini contoh saja ya, contoh saja. Fabaina makanat al-Madinatu wa ma haulaha tadhaharu bil Islam wa ta'khudhu fi tariqil mu'amirati wa dasaisi al-khafiyati kanat firqatun minal yahud tu'linu bil adawati wa tukashifu anil haqqi wal ghairi wa kanat makkatu tuhaddidu bi darbi al-qasimi wa tu'linu bi ahdi sa'ri wa naqmati wa tutimu bi ta'bi'ati al-amati jihar wa tursilu ilal muslimin bi lisani haliha. Ketika orang-orang munafik yang mereka dengan terpaksa tinggal di Madinah, ya, cara mereka menghancurkan Islam bagaimana? Ya, mereka pura-pura masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi secara langsung, bahkan ikut sholat berjamaah, ikut puasa, ikut jihad, ya. Tetapi setelah itu mereka berkonspirasi, membuat berita hoax, ya, disebarkan pakai pihak ketiga, ya, secara tak langsung menebarkan desas-desus yang terselubung. Kalau sekarang ini anak muda dengan istilah apa? Playing victim, ya, gitu ya, playing victim, ya. Kemudian kelompok Yahudi berbeda dengan orang munafik.
Orang-orang Yahudi tu'minul bil adawati. Mereka dengan terang-terangan mengumumkan permusuhan. Bayangkan. Dulu di Madinah orang-orang Yahudi itu luar biasa jamaah sekalian. Terang-terangan. Ya karena mereka kan berkelompok tempat tinggalnya. Ya, bergerombol, ya. Itu mengumumkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Padahal Nabi Muhammad masih hidup di Madinah, nggak seperti sekarang. Alhamdulillah Raja Saudi bisa mensterilkan Madinah dari orang-orang Yahudi. Ya, kan nggak boleh orang kafir masuk ke tanah suci. Ya. Dulu pernah ada orang-orang Yahudi tinggal nggak jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Artinya kota Madinah dahulu itu penuh dengan ancaman. Ya, orang Yahudi menampakkan permusuhan, menampakkan kebencian. Ya. Orang-orang munafik berpura-pura masuk Islam. Ya. Sementara orang-orang musyrik Mekah, mereka juga mengumumkan akan melakukan penyerangan, mengancam kota Madinah, ya, dan bekerja sama dengan komplotan orang-orang Arab Badui yang pekerjaan mereka membegal dan merampok para musafir. Ya. Sehingga ada sebuah untaian bait yang diucapkan pada saat itu, wala budda min yaumin agorro muhajjalin yatulu istimai ba'dahu linawadib. Hari yang terkenal pasti akan terjadi dan akan kami dengarkan tangisan kaum wanita dari kota Madinah. Diumumkan oleh orang musyrik Mekah, disebarkan berita itu. Kalau sekarang ya melalui Twitter, Facebook, dulu melalui lisan ke lisan, bahwa kota Madinah akan kami serang, kami akan mendengarkan tangisan para wanita. Ya. Dan betul-betul wa fi'lan faqad qadat ghazwatun qasimatun ila aswaril Madinah urifat fit tarikh bi ghazwati Uhudin wallati kana laha atharun syai'un ala sam'atil muslimin wa haibatihim. Dan betul-betul orang-orang musyrik Mekah mereka membuat kesepakatan akan melakukan peperangan habis-habisan. Ya, mereka akan mendatangi Madinah, ya, yang kemudian nanti dikenal dengan perang Uhud. Ya, perang Uhud inilah yang kemudian menjadi musibah sekaligus ujian bagi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Ya. Kemudian sebelum terjadi perang Uhud ada aktivitas militer Ghazwatu Bani Sulaim bil Qudr, yaitu perang kecil, ya, perang Bani Sulaim di wilayah Al-Qudr. Ya. Awwalu ma naqalat istikhbaratul Madinah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Badrin anna Bani Sulaim wa Bani Ghatafan tahsudu quwwatuha li ghazwil Madinah fabagathum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mi'atai raqibin fi akri dirahimin wa balagu ila mazalihim fi mawdi'i yuqalu lahu al-Qudr fafarra Bani Sulaim wa taraku fil wadi khamsami'ati ba'irin istawla 'alaiha jaisul Madinah wa qassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ikhrajil khamsi fa asaba kullu rajulin bi ayraini wa asaba gulaman fa asaba kullu rajulin ba'iraini wa asaba gulaman yuqalu lahu Yasar fa'ataqahu. Diinformasikan dari intelijen kaum muslimin, ya, Rasulullah mendapatkan laporan intelijen dari para sahabat bahwa suku
Bani Sulaim dan Bani Ghatafan itu telah mengerahkan kekuatan untuk menyerang Madinah. Ya, ini orang-orang musyrik dari Mekah, ya. Dengan dua suku ini terang-terangan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW dengan segera mengerahkan 200 pasukan berkuda menyerang dua suku ini, yaitu Bani Sulaim dan Bani Ghatafan. Ya. Berhasil menguasai tempat-tempat mereka, yaitu di daerah yang bernama Al-Qudr, ya, sehingga terkenal dengan perang Ghazwah Qudr. Ya. Kelompok dari suku Bani Sulaim ini melarikan diri, kocar kacir, ya. Mereka meninggalkan 500 ekor unta, ya, dikuasai oleh tentara kaum muslimin. Ya. Lalu kemudian sesuai dengan fikih pembagian harta rampasan, 1/5 diambil oleh Rasulullah SAW, ya, 1/5, 4/5 dibagi rata kepada siapa? 200 penunggang kuda. Unta itu mahal sekali, kalau sekarang dirupiahkan miliaran, ya. Dari sinilah diantara Rasulullah mendapatkan rezeki dari rampasan perang. Rasulullah kan punya istri banyak, 9, ya. Jadi bagi-bagikan. Kemudian Rasulullah juga mendapatkan budak dari Bani Sulaim namanya Yasar. Lalu kemudian dimerdekakan budak tersebut. Ya, biasanya dimerdekakan karena mau masuk Islam. Ya, dimerdekakan. Wa qama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi diyarihim salasata ayyam summa raja ila Madinah, dan sudah menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memenangkan peperangan, beliau bermalam 3 hari di tempat terjadinya peperangan. Nah, ini sunnah Nabi, ya, wallahu alam apakah itu dipraktekkan tidak ketika misalnya terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Ya, ini kebiasaan Rasulullah. Menurut versi riwayat yang lain, wa kanat hadhil ghazwa fi Syawal sanata minal hijrah asani ba'dal ruju'i min Badri bi sab'ati ayyam aw fil Muharram li nisbi minhu wastahlafa fi hadhil ghazwa alal Madinati Siba'u ibnu Futoh wakila ibnu Umi Maktum. Ya. Di dalam versi riwayat yang lain, peperangan Ghazwah Qudr melawan Bani Sulaim dan Bani Ghatafan terjadi pada bulan Syawal, 7 hari setelah kepulangan dari perang Badar. Ada juga yang menyebutkan pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriah. Ketika peperangan, kota Madinah tidak dibiarkan kosong, tetap ada yang memimpin sholat Jumat, ya kan, mengumumkan hal-hal yang diperlukan kaum muslimin. Rasulullah mengangkat seorang sahabat yang bernama Siba bin Urfatah. Ini juga kebiasaan Rasul, ketika beliau keluar ikut perang, maka Rasulullah pasti akan menunjuk pengganti beliau, wakil. Dan itu sering dipergilirkan di antara para sahabat. Ini juga salah satu di antara strategi Rasulullah mengkader para sahabat untuk menjadi politisi, ya, menjadi wakil pimpinan negara, ya, dipergilirkan. Ya, jadi Rasulullah tidak hanya mengkader mubalik, tidak hanya mengkader kiai, beliau juga mengkader negarawan, politisi. Ya, buktinya apa? Ketika beliau perang, beliau selalu menunjuk para sahabat untuk menggantikan beliau secara bergantian. Ya.
Siba bin Urfatah terkenal dengan nama Ibnu Ummi Maktum. Ya. Orangnya buta. Dan beliau termasuk di antara muadzin yang sering mengumandangkan adzan subuh. Adapun Bilal bin Rabah itu adzan untuk sholat tahajud. Ya, gitu ya. Tidak ada dua adzan. Adzan untuk tahajud sekitar jam 2 atau jam 3 itu Bilal bin Rabah. Adapun sholat subuh adzan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Ini mungkin sekarang Pontianak jarang ya adzan untuk sholat tahajud. Harus disosialisasikan dulu barangkali ya. Nanti dari Tarjih minta untuk sosialisasi supaya tidak kaget. Ya, bolehlah diusulkan ya. Di beberapa daerah itu sudah ada ya, adzan untuk sholat tahajud. Kemudian berikutnya mu'amiratu liiktiyalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa persekongkolan untuk membunuh Nabi dengan cara yang sangat licik ya. Baru saja 2 suku menyerang Madinah, ada lagi percobaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Kana min asarin hajimatin musyrikin fi waqati badrin anna istashatu godoban wa ja'alat makatu tugli kal mirjal didun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ta'amura butlana min abtaliha an yaqdu ala mabda'i hadhihi al-khilafi wasyiqaq wa mathari hadhihi dhulli wal hawani fi zahmihim wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekalahan kaum musyrikin di perang Badar ini membuat emosi yang sangat luar biasa. Orang-orang Mekah itu tidak henti-hentinya, mereka belum selesai, kemarahan mereka belum selesai terhadap Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka tidak ada kapoknya. Sampai-sampai ahli sejarah mengatakan, ya, seakan-akan waja'alat Makkah tugli kal mirjal. Ya. Kemarahan mereka itu diibaratkan seperti kuali yang isinya air terus menerus direbus, mendidih. Ya. Tidak pernah berhenti. Seperti itulah gambaran emosi dari orang-orang musyrik Mekah. Ya. Dan mereka sepakat kemarahan mereka tidak akan berhenti kecuali penyebabnya harus dihilangkan. Dan mereka sepakat yang menyebabkan warga musyrik Mekah itu terguncang itu Nabi Muhammad masih hidup. Orang ini harus dibunuh, tidak ada pilihan lain, sampai seperti itu. Ya. Padahal musyrik Mekah itu semuanya keluarga Nabi. Satu suku Quraisy itu keluarga Nabi. Ya, tapi seperti itulah ya. Ketika hidayah itu tidak diberikan oleh Allah SWT, walaupun punya hubungan darah, tetap saja menjadi musuh Allah dan Rasul. Padahal jarak dari Madinah ke Mekah itu cukup jauh jamaah sekalian. Berapa kilometer? 400-an ya. 434 kilometer itu, jauh sekali. Kendaraan yang paling cepat ya paling unta. Adapun kuda kan harus berhenti. Dia harus makan. Kalau unta itu bisa tahan berhari-hari tanpa makan dan minum, ya. Berbeda dengan kuda, ya. Salah satu bukti kemarahan kaum musyrikin Mekah disebutkan oleh para ahli sejarah, kemudian ditulis oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Barakfuri rahimahullah ta'ala, yaitu kisahnya seorang musyrik Mekah yang bernama Umair bin Wahab Al-Jumahi. Ya. Disebutkan jalasa Umair ibnu Wahab Al-Jumahi ma'a Sofwana ibni Umayyah fil hijri ba'da waq'ati Badrin bi
yasirin wa kana Umairu min syayatina Quraisyin mimman kana yu'addi nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa hum bi Makkah. Wa kana ibnuhu Wahab bin Umair fi asari Badrin fadzakaru ashaba qalibi wa musayyiq bihim faqala Sufwanu wallahi inna fil ishi ba'dahum khairun. Ya. Seorang tokoh musyrik yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi, ya, duduk dengan musyrik lainnya yang bernama Sofwan bin Umayyah. Mereka duduk berdua ngobrol, kalau sekarang kopi darat gitu ya, di Hijr Ismail. Tahu ya jamaah sekalian Hijr Ismail yang sudah pernah naik haji atau umroh, yang setengah lingkaran itu sebelah utara Ka'bah, itu namanya Hijr Ismail. Ya. Umair ini dikenal orang yang paling banyak, termasuk paling banyak setelah Abu Lahab dan Abu Jahal, yang suka menyakiti Nabi dan para sahabat. Ya. Ketika dulu Rasulullah dan para sahabat tinggal di Mekah. Ya. Ternyata anaknya Umair ikut perang Badar, tertangkap sebagai tawanan, ditahan di Madinah, di penjara Madinah. Namanya Wahab, ya, Wahab bin Umair. Ya. Lalu kemudian dua orang ini berbincang-bincang, ya, menyebut para korban yang tewas dalam perang Badar, yang dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Lalu kemudian si Sofwan bin Umayyah mengatakan di hadapan Umair, wallahi inna fil aish ba'dahum khair. Sesungguhnya kematian, hidup setelah musnahnya kaum muslimin adalah hidup yang paling baik. Ini perkataan Sofwan bin Umayyah. Ya, hidup kalau kaum muslimin tidak ada, itu baru yang namanya hidup yang ideal. Kalau masih ada kaum muslimin, hidup kita tidak akan pernah tenang. Ya gitu ya. Jadi mereka belum hilang emosinya. Qala lahu Umairu sadaqta wallahi. Kamu benar, ya. Jadi Umair bin Wahab al-Jumahi mengatakan seperti itu, lalu dibenarkan oleh Sofwan. Sodaqta, engkau benar. Ya. Wallahi, demi Allah, walaupun musyrik, mereka kalau bicara suka bersumpah dengan nama Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu bertauhid, tidak menyebut Tuhan selain Allah. Tapi tauhid mereka baru sebatas tauhid rububiyah. Jadi ini merupakan dalil bahwa orang-orang musyrik yang memusuhi Nabi itu mereka bertauhid, tetapi tauhidnya tauhid apa? Rububiyah. Mereka belum sampai kepada tauhid ubudiyah. Jadi perbedaan muslim dan kafir, kalau muslim itu tauhidnya sampai tauhid ubudiyah, kalau kafir baru rububiyah. Buktinya apa? Umair bin Wahab al-Jumahi dan Sofwan bin Umayyah, dua-duanya musyrik, kalau ngobrol suka bersumpah dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut Isa, bukan menyebut dewa, bukan menyebut Tuhan yang lain. Yang disebut wallahi, wallahi. Ya. Amma wallahi laula daina alayya laisa lahu indi qada wa iyalun asya alaihim adoi'ata ba'di la raqibtu ila Muhammad hatta aqtulahu fa inna li kibalahum illatan ibni asirun fi aidihim.
Umair mengatakan kepada Sofwan, kamu benar, ya. Wahai Umair, kata siapa? Kata Umair bin Wahab, ya. Wahai Sofwan, benar kamu. Kehidupan kita akan terasa nyaman kalau kaum muslimin itu lenyap dari muka bumi, ya. Kalau bukan karena aku hutangku banyak dan aku punya keluarga yang harus aku nafkahi, aku punya alasan juga anakku jadi tahanan di Madinah. Seandainya ada yang berani menjamin nafkah keluargaku dan menjamin hutangku. Jadi ceritanya Umair bin Wahab ini musyrik Mekah namun kere. Tahu ya, miskin, utangnya banyak. Utangnya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak ya. Jadi mau berangkat itu ragu-ragu, ya. Lalu kemudian Sofwan bin Umayyah ini orang kaya, gitu ya, orang kaya. Si Umair bin Wahab al-Jumahi berangan-angan, seandainya ada yang menanggung hutangku dan nafkah keluargaku, aku akan berangkat ke Madinah sendirian untuk membunuh yang namanya Muhammad. Sampai seperti itu, ya. Dan insyaallah ta'ala cerita lengkapnya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kisah Umair bin Wahab al-Jumahi yang bertekad akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.